Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai halal dan haram. Kelompok kami beranggotakan saya, Rohana Ulinadillah, dengan NIRM 0307201000, Nur Hayati dengan NIRM 0307200098, Regita Septa dengan NIRM 0307200099, dan juga Safira Adelia dengan NIRM 0307200101. Yang pertama yaitu binatang, makanan, dan minuman yang dihalalkan. Yang pertama adalah hewan ternak, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 142, yang artinya, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkut dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kedua yaitu hewan laut, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96, yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Yang ketiga adalah hewan berdalil khusus. Dalil khusus merupakan dalil yang menyebut spesifikasi hewan tertentu dan kehalalannya. Hewan-hewan tersebut seperti kuda, biawak, keledai liar, ayam, kelinci, dan belalang. Kategori makanan dan minuman halal, yaitu yang pertama halal karena zatnya. Hal ini berarti makanan dan minuman halal harus terbuat dari bahan yang halal pula, tidak mengandung unsur yang diharamkan menurut syariat seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Makanan dan minuman halal harus didapatkan dengan cara halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum agama akan menjadi haram. Contohnya, dengan cara menipu, cara mencuri, dan lain-lain. Hal tersebut akan menjadi haram. Yang ketiga, halal karena proses pengolahannya. Makanan dan minuman halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar-benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya akan menjadi haram. Yang selanjutnya, makanan dan minuman halal. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti yang dijelaskan di Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Kemudian yang kedua yaitu semua makanan yang tidak mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Al-Quran Al-Baqarah ayat 195. Yang ketiga, binatang ternak, Al-Maidah ayat 1. Kemudian binatang yang hidup di air, Al-Quran Al-Maidah ayat 96. Kemudian yang kelima, ikan dan belalang menurut HR Ibnu Majah. Kemudian yang keenam, binatang buruan dari hutan, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 4. Kemudian binatang makanan dan minuman yang diharamkan. Binatang dan makanan haram. 1. Bangkai. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Yang berbunyi, 1. Al-Mukanikah, yaitu hewan yang mati karena tercekik. 2. Al-Ma'ukudiyah, yaitu hewan yang mati karena dipukul. 3.
radiah, yaitu hewan yang mati karena terjatuh dari tempat yang tinggi. 4. Anatihah, yaitu hewan tanduk oleh hewan lain lalu mati. 5. Hewan yang dimangsa atau diterkam oleh binatang buas. Jika suatu hewan mati karena salah satu dari kelima sebab di atas, maka haram memakannya, kecuali jika masih hidup dan sempat disembelih, maka ia menjadi halal. Kemudian yang kedua, darah yang mengalir. Tidak halal mengkonsumsi darah yang dialirkan atau ditumpahkan. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 3 dan Al-An'am ayat 146. Adapun darah yang sedikit semisal yang tersisa pada daging sembelihan, maka hal itu dimanfaatkan. Selain itu dikecualikan punya hati dan limpa, sebagaimana dalam Atsar Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian binatang dan makanan haram. Yang ketiga, daging babi. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-An'am ayat 146. Penyebutan daging mencakup seluruh bagian tubuhnya, baik daging, lemak, tulang, rambut, dan sebagainya. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang haramnya Nabi, dagingnya, lemaknya, dan seluruh bagian tubuhnya, dan demikian penegasan penulisan kitab Sahih Fikih Sunnah. Ini termasuk kaidah zikrul ba'da yuradu bihil kul, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi hanya disebutkan daging yang dimaksud seluruh bagian tubuh babi, karena biasanya yang dimakan dari hewan adalah dagingnya. Yang keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah. Dasar pengharamannya adalah surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-An'am ayat 121. Oleh karena itu, tidak dihalalkan mengonsumsi sebagian orang kafir, orang musyrik, atau orang majusi. Sebab sembelihan mereka tidak sah karena tidak menyebut nama Allah. Adapun sembelihan Alkitab boleh dimakan selama tidak diketahui bahwa mereka menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Selanjutnya, ada hewan yang disembelih untuk berhala. Dasar pengharamannya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hewan yang disembelih untuk berhala haram dikonsumsi meskipun disembelih dengan menyebut nama Allah. Jika tidak menyebut nama Allah saat menyembelihnya, maka lebih haram lagi, karena menggabungkan dua sebab keharaman sekaligus, sembelihan atas nama selain Allah dan untuk selain Allah. Selanjutnya, minuman haram. Yang pertama, minuman yang berasal dari darah. Darah adalah salah satu jenis makanan atau minuman yang diharamkan untuk diminum. Seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 145. Yang kedua, ada minuman keras atau khamar. Minuman keras yang dimaksud dalam jenis minuman ini adalah minuman yang mengandung alkohol dan diharamkan dalam Islam segala minuman yang memabukkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, yang artinya semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ada minuman yang diminum dalam bejana emas. Umat Islam dilarang meminum minuman yang diletakkan dalam bejana emas karena ini adalah salah satu bentuk hal yang berlebih-lebihan dan perilaku orang kafir sehingga Allah tidak menyukai hal tersebut. Minuman haram selanjutnya yaitu minuman yang membahayakan diri. Minuman yang membahayakan diri adalah minuman yang dicampur racun atau zat yang dapat membahayakan nyawanya saat seseorang meminum racun dan mencoba menyakiti dirinya sendiri atau melakukan usaha untuk bunuh diri, sementara perbuatan tersebut dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ada minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin.
Minuman yang diperoleh dari mencuri atau menipu, atau minuman yang dibeli dengan harta yang tidak halal, seperti harta korupsi atau riba, adalah haram diminum meskipun minuman tersebut zat asalnya adalah halal. Selanjutnya ada minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung zat yang diharamkan seperti darah, air liur anjing, dan sebagainya, misalnya saja minuman kesehatan atau jamu yang dicampur dengan darah binatang atau minuman yang dicampur dengan alkohol. Selanjutnya adalah minuman haram. Yang ketujuh, minuman yang tercampur najis. Najis adalah kotoran dan minuman yang mengandung najis. Haram hukumnya untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Semua hal yang najis haram hukum seperti darah dan bangkai, namun segala yang haram belum tentu najis, misalnya ganja atau obat-obatan terlarang. Yang kedelapan, minuman dengan tropika. Minuman dengan zat psikotropika atau minuman yang dicampur dengan obat bius dan lainnya. Haram hukumnya untuk dikonsumsi karena dapat menghilangkan akal dan kesadaran, dan efeknya sama seperti minuman keras yang kecanduan. Selanjutnya, minuman yang dianggap memiliki kekuatan. Minuman yang dianggap memiliki kekuatan, misalnya minuman yang telah diberi jampi-jampi atau mantra dari seseorang yang dianggap orang pintar atau paranormal. Minuman tersebut haram hukumnya karena termasuk dalam perbuatan syirik dan mempercayai hal-hal yang sifatnya musyrik, meskipun minuman tersebut ditujukan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Selanjutnya adalah sebab-sebab pengharaman. Sebab-sebab pengharaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi manusia, dan sebaliknya Allah mengharamkan makanan dan minuman yang membahayakan bagi manusia. Allah pernah dalam Quran surat Al-Ashraf ayat 32 disebutkan, semua itu bukan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khususnya atau untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Sebenarnya, hukum asal makanan baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan adalah halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Lanjut. Sebab-sebab pengharaman. Sebab-sebab pokok haramnya makanan yaitu 1. Sebab dan nas Al-Quran atau Al-Hadis. 2. Sebab disuruh membunuhnya. 3. Sebab dilarang membunuhnya seperti kata. 4. Sebab keji atau kotor menjijikan. 5. Sebab memberi mudlarot. Adapun beberapa sebab suatu makanan dan minuman menjadi haram menurut Syekh Abu Malik Kamal bin Asyayid Salim dalam kitabnya Syahih Fikih Sunnah, menyebutkan bahwa makanan dan minuman menjadi haram karena salah satu dari 5 sebab berikut. Yang pertama, membawa mudarat pada badan dan akal. 2. Memabukkan, merusak akal dan menghilangkan kesadaran atau seperti khamar dan narkoba. Yang ketiga, najis atau mengandung najis. Yang keempat, menjijikkan menurut pandangan orang kebanyakan yang masih lurus fitrahnya. Yang kelima, tidak diberi izin oleh syariat karena makanan atau minuman tersebut milik orang lain. Artinya haram mengkonsumsinya tanpa seizin pemiliknya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.